Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin para peserta daurah ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tafsir Al-Fatihah. Tadi pagi kita sudah sampai pada Alhamdulillah. Tadi siang gak keburu. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan teruskan kepada keutamaan dari ucapan Alhamdulillah. Sebuah hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'amallahu ala amdin ni'aman faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan berbagai macam kenikmatan, lalu dia berkata alhamdulillah, kecuali apa yang dia berikan lebih utama daripada apa yang dia ambil. Yang dia berikan adalah ucapan alhamdulillah, yang dia ambil adalah seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ucapan alhamdulillahnya itu lebih utama dari seluruh kenikmatan yang dia dapatkan. Bahkan hadis dari Anas pada riwayat yang lain, lau anna dunya bihadzafiriha fi yaddi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah la kana alhamdulillah afdal min dzalik. Seandainya dunia beserta seluruh kemewahannya berada dalam genggaman tangan seseorang dari umatku, lalu dia mengucapkan alhamdulillah dengan semua itu, maka ucapan alhamdulillahnya itu lebih utama daripada apa yang berada dalam genggaman tangannya. Jadi seandainya seluruh dunia ini miliknya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah atas semua itu, maka ucapan alhamdulillahnya itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.
Kenapa demikian? Disebutkan li'anna an-ni'ama minad dunya yafni wa thawabul hamdi yabqa. Karena nikmat-nikmat dunia itu akan fana, sedangkan pahala dari ucapan alhamdulillah itu akan abadi. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Allah berfirman, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, sedangkan keabadian dari amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik juga hasilnya, harapannya. Oleh karena itulah maka ucapan alhamdulillah yang pahalanya abadi merupakan amal soleh, maka balasannya juga abadi, sedangkan dunia dan isinya adalah fana, pasti suatu saat akan musnah. Inilah keutamaan dari ucapan alhamdulillah. Adapun makna alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah kita sudah jelaskan tadi. Sekarang rabbul alamin. Makna rabb adalah al-malik al-mutasarrif. Rabb artinya penguasa dan pengelola. Sedangkan Rabb dengan adanya alif lam, ar-rabbu la yuqalu illa lillah, tidak boleh dikatakan atau ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau diidhofatkan maka dibolehkan ditujukan kepada manusia, seperti Rabbul Bait, Rabbud Dar, Rabbul Qaryah, maka boleh ditujukan kepada manusia. Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Adapun kalau memakai alif lam ar-rabbu, maka itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna Rabb. Di dalam Rabb setidaknya terkandung 4 makna. Pertama Khaliq, kedua Raziq, ketiga Malik, keempat Mutasarrif atau Mudabbir. Khaliq artinya pencipta, Malik artinya penguasa, Raziq artinya pemberi rizki, Mutasarrif atau Mudabbir artinya pengurus, pengatur atau pengelola. Itulah makna Rabb. Adapun alamin jamak dari alam. Apa makna alam? Huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Semua yang ada di alam jagat raya ini selain Allah adalah alam. Itulah yang dimaksud dengan alam. Alam adalah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Abbas, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluhu
as-samawati wal ardu wa ma fihinna wa ma bainahunna mimma na'lamu wa mimma la na'lamu. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah yang baginya lah seluruh ciptaan semuanya, baik langit, bumi, apa yang ada di dalamnya, di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan di antara bumi, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Masih Ibnu Abbas, Rabbul Alamin ay Rabbul Jin wal Ins. Rabbul Alamin maknanya Rabb bagi jin dan manusia. Oleh karena itulah kadang-kadang alam dimaksudkan dengan makna jin dan manusia, seperti firman Allah tentang misi yang diutus oleh para rasul, liyakuna lil alamina nadhira, untuk memberi peringatan kepada seluruh alam. Yang dimaksud seluruh alam di sini adalah jin dan manusia. Kalau hewan-hewan tidak kena dakwah. Barudak di luar. Kalau mau main-main di sana, ulah di dia. Mun ngarobrol. Jadi alam maknanya jin dan manusia kadang-kadang. Berkata Al-Farra dan Abu Ubaid, al-alam ibaratun amma yaqil wa hum al-ins wal jin wal malaika wasyayatin wa la yuqalu lil bahaim alam. Kata Abu Ubaid dan Al-Farra, alam ungkapan untuk makhluk yang berakal, yaitu bangsa manusia, jin, malaikat dan setan. Adapun binatang tidak disebut dengan sebutan alam. Berkata Zaid bin Aslam, al-alam kullu ma lahu ruhun. Alam itu segala sesuatu yang memiliki ruh, termasuk binatang karena dia memiliki ruh. Adapun benda-benda mati tidak lagi disebut dengan sebutan alam. Itu penafsiran para ulama tentang alam. Allah menyebut alam dengan bentuk jamak, alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan bahwa alam itu tidak hanya satu tapi banyak. Berapa banyak jumlah alam yang ada di jagat raya ini? Jumlahnya banyak. Seperti perkataan Imam Abul Aliyah ketika menafsirkan Rabbul Alamin, dia berkata, qal al-insu alam wal jinnu alam wa masiwa dzalik thamaniyatu asra alfin atau arba'ata asra alfin alam. Kata Abul Aliyah, manusia adalah satu alam dan jin adalah alam yang lainnya. Selain alam jin dan alam manusia ada 18.000 alam atau 14.000 alam. Al-malaikatu 'alal ard walil ardi arba'u zawaya fi kulli zawiyatin 3,000 alam wa 500 alam khalaqahumullahu liibadati. Malaikat ada di muka bumi, sedangkan muka bumi ada 4 penjuru. Masing-masing penjuru ada 3.000 alam, ada 3.500 alam. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya.
Jadi kalau bumi ada 4 penjuru, masing-masing penjuru 3.500 alam. Kalau ada 4 berapa? 14.000 alam. Jadi itu 14.000 alam selain alam jin dan alam manusia. 14.000, dan seluruhnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, yang kita tidak tahu alam mana sajakah semuanya itu. Berkata Subai, salah seorang ulama ahli tafsir, atau sering juga disebut dengan sebutan Humairi, Subai atau Humairi, ketika menafsirkan Rabbul Alamin, dia berkata Al-Alamin alfu ummatin fasittu mi'atin fil bahar wa arba'u mi'atin fil bar. Alam itu seluruhnya ada 1.000 umat, 600 diantaranya ada di lautan dan 400 diantaranya ada di daratan. Pendapat seperti ini juga diterima dari Sa'id bin Al-Musayyib, yang kata Al-Imam Ibnu Katsir, Sa'id bin Al-Musayyib kana a'laman nas. Sa'id bin Al-Musayyib itu manusia yang paling berilmu. Dalam riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, qallal jarrad fi sanah min sini Umar allati wuliya fiha, fasa'ala anhu falam yukhbir bi syai' fatamma lidzalik fa arsala raqiban yadribu ila al-Yaman wa akhar ila Syam wa akhar ila al-Iraq yas'alu hal ru'ya minal jarrad syai'un amla. Qal fa'atahu ar-raqib alladhi min qibal Yaman biqabdatin min jarrad fa'alqaha baina yadayhi falamma ra'aha kabbara thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu alfa ummatin sittumi'atin fil bahar wa arba'umi'atin fil bar fa awwalu syai'in yahliku min hadhil umam al-jarrad fa idza halaka tataba'at mislul nizam idza qata'a salakahu. Kata Jabir bin Abdullah, di zaman atau di tahun-tahun kekhalifahan Umar, jarrad, simut apa simut? Belalang menyedikit. Lalu dia bertanya tentang hal itu, tapi tak ada satupun jawaban. Lalu dia pun cemas dengan hal itu. Lalu dia mengutus utusan ke segala arah. Penunggang kuda ada yang pergi ke Yaman, ada yang diutus pergi ke Syam, ada yang diutus pergi ke Irak, untuk bertanya apakah masih terlihat enggak simut tadi apa? Belalang. Masih terlihat enggak ada simut atau belalang ataukah tidak? Maka datanglah utusan penunggang kuda tadi dari arah Yaman dengan segenggam belalang. Lalu dilemparkan di hadapan Umar. Ketika Umar melihat belalang ini, dia bertakbir. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan 1000 umat, 600 diantaranya ada di lautan dan 400 ada di daratan.
yang akan musnah pertama kali dari umat ini adalah belalang. Maka apabila belalang telah musnah, akan diikuti oleh yang lainnya seperti terlepasnya benang dari sebuah kain. Kain terdiri dari anyaman apa? Benang. Kalau satu lembar benang dari ujungnya lepas, dibedol geraso, apa yang terjadi? Merembet terus. Begitu akhirnya habislah kain itu, hanya berisi setumpukan benang yang pakusut. Pakusut itu apa? Yang pagujud, yang kusut, benang kusut. Kainnya hilang. Maka seperti itulah sistem yang berlaku di alam jagat raya ini. Kemusnahan makhluk dimulai dari hilangnya belalang tadi. Makanya ketika belalang tinggal sedikit di zaman Umar merasakan kecemasan yang luar biasa. Dari riwayat ini kita tahu berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa Allah menciptakan 1000 umat. Yang dimaksud 1000 umat di sini adalah 1000 alam, dan 600 diantaranya ada di lautan, 400 ada di daratan, dan belalang termasuk salah satu umat, dan umat yang akan pertama kali musnah. Sekarang sudah jarang ya belalangnya. Itu diawali oleh kemusnahan belalang berdasarkan riwayat ini. Muhammad bin Isa, ya, yang termasuk salah satu perawi dari riwayat tadi, dia didhaifkan oleh sebagian ulama. Al-Baghawi menghikayatkan sebuah riwayat yang diterima dari Sa'id bin Al-Musayyib. Berkata Sa'id, lillahi alfu alam, 600 fil bahar wa 400 fil bar. Allah memiliki 1000 alam, 600 alam diantaranya ada di lautan dan 400 ada di daratan. Itu kata Sa'id bin Al-Musayyib. Berkata Wahab bin Munabbih, lillahi 18 alfi alam, ad-dunya alamun minha. Kata Wahab bin Munabbih, Allah memiliki 18.000 alam, dan dunia salah satu di antara alam ini. Alam dunia yang menjadi salah satu alam ini, di dalam satu alam dunia ini hidup berbagai macam makhluk, ya manusia, ya jin, ya binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati yang lain. Itu satu alam. Semuanya ada 18.000 alam. Berkata Maqatil, maksud Maqatil bin Hayyan, salah seorang ulama ahli tafsir, dia menyatakan al-awalim 80 alfa. Alam-alam itu berjumlah 80.000 alam. Ka'ab al-Akhbar menyatakan la ya'lamu adadal awalim illallahu azza wa jalla. Kata Ka'ab al-Akhbar, tidak ada yang tahu jumlah seluruh alam kecuali Allah azza wa jalla. Perkataan Ka'ab al-Akhbar ini dinukil juga oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Qurtubi menghikayatkan sebuah riwayat yang sampai sanadnya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, inna lillahi 40 alfa alam, ad-dunya min syarqiha ila maghribiha alamun wahidu minha. Kata Abu Sa'id
Allah memiliki 40.000 alam, dan dunia dari timurnya sampai ke baratnya hanya salah satu di antara alam tersebut. Berkata Az-Zujjaj, al-alamu kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Alam adalah semua yang Allah ciptakan baik di dunia sampai di akhirat. Kata Al-Qurtubi, wa hadha huwa sahih annahu syamilun likullil alamin. Dan ini pendapat yang benar, alam itu mencakup seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ketika ada dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, bertanyalah Fir'aun, siapakah Rabbul Alamin itu? Dijawab, Rabb bagi langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, kalau kalian termasuk orang-orang yang yakin. Inilah jumlah alam yang ada. Para ulama berbeda-beda. Ada yang menyatakan 1.000 alam, ada yang menyatakan 80.000 alam, seperti Maqatil bin Hayyan tadi. Ada yang menyatakan 14.000 alam dan seterusnya. Yang jelas alam tidak hanya satu tapi banyak. Makanya dikatakan dalam ayat ini Rabbul Alamin, Rabb bagi seluruh alam. Alam di sini dijamakkan dengan kata alamin, menunjukkan alam ini banyak. Yang kita tahu alam ini hanya berapa alam? Paling 3 alam. Alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Selain itu banyak. Dan semua alam dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna alam? Wal alam mustaq minal allamah. Alam adalah kata-kata yang terbentuk dari allamah. Li'annahu alamun dalun ala wujudi khaliqihi wa sadi'ihi wa wahdaniyatihi. Disebut alam yang secara bahasa artinya tanda, karena dia menjadi tanda atau rambu, bahasa kitanya rambu, tentang adanya pencipta dan pembuat alam ini serta esaknya dia. Kenapa seluruh yang ada ini disebut alam? Karena dia menjadi alam bagi penciptanya. Alam itu apa? Tanda. Alam itu apa? Rambu. Karena apa? Karena semua ciptaan ini menjadi tanda bahwa ada yang menciptakannya. Adanya meja yang ada di hadapan saya menunjukkan adanya pembuat meja. Adanya sebuah benda menunjukkan, menjadi tanda bahwa ada pembuat dari benda itu. Oleh karena itu semua yang ada di jagat raya ini disebut alam, karena semua alam ini menjadi tanda tentang adanya pencipta dari semua ini. Dan penciptanya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, adanya alam ini menunjukkan adanya pembuat dari alam ini. Kedua, juga menunjukkan keesaannya. Kenapa menunjukkan keesaannya? Karena kalau ada 2 pembuat alam, maka berakibat alam ini tidak akan pernah ada atau pernah ada tapi kemudian hancur. Seandainya ada pencipta lain selain Allah, niscaya kedua-duanya akan terlibat persaingan. Kalau ada 2 pencipta,
akan terlibat persaingan yang kemudian saling menghancurkan. Maka seluruh ciptaan dan buatannya akan hancur. Yang terjadi selanjutnya berantem kedua-duanya. Alam jagat raya selalu stabil selama sekian waktu, rentang waktu yang sangat panjang, berada dalam keseimbangan yang sangat-sangat sempurna. Satu sama lain bagian dari alam itu saling mendukung, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Alam ini sebuah ekosistem yang sangat sempurna. Sebagian makhluk sangat bergantung kepada makhluk yang lain. Semuanya saling mendukung. Dan itu berlangsung selama jangka waktu yang sangat panjang. Menunjukkan pengaturnya hanya satu. Kalau ada dua keinginan. Dua keinginan yang berbeda ditujukan kepada satu benda, maka berebut, hancur itu benda. Makanya selain alam ini menunjukkan adanya penciptanya, juga menunjukkan penciptanya itu hanya satu, esa, tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik syair mengungkapkan sebagai berikut: Faya ajaban kaifa ya'sil ilaha am kaifa yajhaduhul jahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Kalau syair biasanya keindahan syair itu ditunjukkan oleh bunyi akhir kata setiap bait ya. Bunyi akhir katanya apa? Sama. Coba lihat. Faya ajaban kaifa ya'sil ilah la am kaifa yajhaduhul jahid hid wa fi kulli syai'in lahu ayah lagi tadullu ala annahu wahid hid gitu ya. Itu syair. Arti dari syair itu, wahai faya ajaban, sungguh sangat aneh bagaimana makhluk bisa maksiat kepada Allah, atau bagaimana seseorang bisa menentang kepadanya, bagaimana seseorang bisa bersikap menentang, padahal dalam segala sesuatu selalu ada tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah esa. Jadi di dalam syair terkandung dua hal. Pertama, makna yang sangat mendalam. Kedua, tutur bahasa yang indah. Ketika syair ini diterjemahkan, si penerjemah mengalami kebingungan. Mana yang harus dia kejar, apakah maknanya atau keindahan bahasanya? Kalau dia mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Kalau dia mengejar keindahan bahasa, maknanya bisa berubah. Kalau dalam bahasa aslinya bahasa Arab, coba lihat keindahan bahasanya ada, maknanya mendalam. Faya ajaban kaifa ya'sil ilah am kaifa yajhaduhul jahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid gitu kan, indah dan maknanya mendalam. Coba ketika diterjemahkan, sungguh aneh bagaimana seseorang bisa maksiat kepada Allah, maknanya dapat tapi keindahan bahasanya hilang. Atau bagaimana seseorang menjadi penentang, maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya sudah amburadul. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal dalam segala hal selalu ada tanda. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa dia itu esa. Keindahan bahasanya hilang walaupun maknanya dapat. Kita bisa mereka kalimat yang indah tapi maknanya bisa berubah. Itulah tafsiran dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Pujian yang dimaksud, pujian yang mengandung 5 hal yang tadi sudah kita jelaskan.
Pertama, alhamdulillah itu mengandung pujian atau sanjungan. Kedua, mengandung adanya rasa cinta dalam memuji itu kepada yang dipuji. Ketiga, adanya pengagungan kepada yang dipuji, ya. Keempat, adanya harapan memperoleh balasan pahala dari yang dipuji serta takut kepada azabnya bila tidak memuji. Dan yang kelima, menunjukkan kesempurnaan sifat dari yang dipuji. Itu makna alhamdulillah. Dan semua pujian yang mengandung 5 hal tadi hanya milik Allah secara permanen selama-lamanya. Dan Allah yang layak memperoleh pujian itu penguasa seluruh alam, yang jumlah alam tersebut tidak terhitung atau sangat banyak dengan jumlah yang berbeda-beda dari penjelasan para ulama yang tadi dijelaskan. Makna alam adalah apa tadi? Tanda. Makna alam adalah rambu yang menunjukkan keberadaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah pembahasan tentang alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim sama dengan yang tadi, ya. Ar-Rahmanir Rahim sudah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi adanya pengulangan. Kita terus ke Maliki Yaumiddin. Maliki yang menguasai, Yaumiddin, yaum, hari, ad-din. Secara bahasa makna ad-din lah agama, tapi maksudnya adalah pembalasan. Sebagian qurra itu ahli qiraat, membaca Maliki Yaumiddin dengan mak pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau pendek maknanya adalah raja. Maliki Yaumiddin dengan mak pendek maknanya raja. Raja Arab Saudi sekarang apa? Siapa? Malik Abdullah. Sebelumnya Malik Fahad. Malik artinya raja dengan mak yang pendek, Malik. Sebagian ahli qurra yang lain membaca dengan mak yang panjang, Maliki Yaumiddin. Wa kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'a. Dua-duanya benar secara mutawatir dalam qiraat yang 7. Baik qiraat Hafaz, qiraat Syu'bah, qiraat Waras atau qiraat-qiraat yang lainnya, semuanya sepakat tentang bolehnya membaca Malik dengan 2 jenis bacaan, baik yang pendek ataupun yang panjang. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin, mak pendek. Dan nanti kalau nanti kita ada imam yang baca setelah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maknya pendek, jangan disalahkan. Ya imam tapi ngerti tajwid ya. Bukan imam yang nggak ngerti tajwid, tapi kita yang nggak ngerti qiraat ya. Ada lagi yang membaca dengan mak pendek tapi li-nya yang panjang, yaitu Maliki Yaumiddin. Salah satu qiraah yang seperti itu. Bahkan sebagian lagi ada yang memendekkan mak dan li-nya tapi memanjangkan ki-nya, yaitu Maliki Yaumiddin. Itu qiraah bermacam-macam, tapi qiraah yang ma'ruf hanya 2, yaitu Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya boleh. Az-Zamakhsyari lebih merojihkan dengan atau lebih menguatkan bacaan yang maknya pendek, Maliki Yaumiddin.
Karena apa? Karena inilah qiraah ahlul haramain, qiraah penduduk Makkah dan Madinah. Dan ini ditunjang dengan sebuah ayat yang berbunyi limanil mulkul yaum qauluhul haq walahul mulk. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Pada hari ini maksudnya pada hari kiamat. Kerajaan milik siapa? Milik Allah. Dan raja pada hari kiamat diungkapkan dalam bahasa Arab dengan Malik Yaumiddin dengan mak yang pendek, karena maknanya raja. Abu Hanifah membaca Malik Yaumiddin dengan bacaan yang pendek, dengan mak yang pendek. Oleh karena itulah maka dibolehkan kalau ada qari, imam atau seorang yang membaca Malik Yaumiddin dengan mak yang pendek. Adapun para sahabat, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Syihab, annahu balaghahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa ibnahu Yazid bin Muawiyah kanu yaqra'una Maliki Yaumiddin. Telah sampai berita kepada Ibnu Syihab bahwa Rasul SAW, Abu Bakar, Uthman, Muawiyah dan anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, mereka semua membaca Maliki Yaumiddin dengan mak yang pendek. Lalu berkata Ibnu Syihab, wa awwalu man ahdatha Maliki Yaumiddin Marwan. Orang yang pertama kali mengada-adakan bacaan dengan mak yang pendek Malik Yaumiddin yaitu Marwan bin Malik. Oleh karena itulah maka pendapat yang lebih kuat berdasarkan sebagian ulama, maknya itu dibaca panjang Maliki Yaumiddin, dan itulah yang lebih rajih dan itulah yang lebih masyhur, kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi kaum muslimin di setiap tempat dan zaman, sehingga itulah yang lebih populer di kalangan kaum muslimin sampai sekarang, yaitu membaca Maliki Yaumiddin dengan mak yang panjang. Dihususkannya Malik pada hari agama tidak menafikan kemalikan Allah di luar waktu itu. Kalau dikatakan Malik Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari kiamat, ungkapan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menjadi penguasa selain di hari kiamat. Enggak begitu. Karena sudah diungkapkan tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu penguasa seluruh alam, baik hari kiamat ataupun alam yang lainnya. Tapi ini penghususan, diidhofatkan kemalikan kerajaan Allah pada hari kiamat, karena di hari itu tidak ada satupun makhluk yang mengklaim punya kekuasaan. Adapun di dunia, ada enggak orang yang mengaku-ngaku punya kekuasaan? Ada. Ada enggak orang makhluk yang bergelar raja di dunia? Ada, banyak. Tidak hanya di dunia manusia, juga di dunia jin dan di dunia binatang. Di dunia binatang ada yang disebut dengan Raja Rimba. Siapa? Bisa singa, bisa harimau. Tapi habitatnya berbeda antara singa dengan harimau ya. Kalau di hutan harimau, kalau singa di padang.
bukan padang Sumatera, padang rumput, bukan hutan, padang pasir, sehingga dikenal dengan sebutan singa padang pasir. Adapun di hutan, raja hutan ya harimau. Ada nggak raja lautan? Ada, yaitu sebutan bagi ikan terganas di lautan. Bisa ikan hiu yang suka memangsa ikan-ikan lainnya atau yang lainnya. Di dunia, baik di darat ataupun di laut, ada yang mengklaim raja. Dan Allah adalah raja di raja. Adapun di akhirat tidak ada seorang pun yang mengklaim raja, baik manusia, jin ataupun binatang. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Punya siapa kekuasaan dan kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Hanya milik Allah yang wahid, yang esa dan yang berkuasa. Seluruh makhluk tertunduk. Bukan hanya makhluk lemah seperti manusia, jin dan binatang. Bahkan makhluk kuat seperti para malaikat tertunduk. Tak ada yang berani berbicara di hari itu tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu berdirilah ruh dan para malaikat secara berbaris. Ruh di sini apa artinya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan para malaikat berbaris semuanya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang berani berbicara di hari itu kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman wa qala shawaba. Dan sekali bicaranya benar, jujur, tidak ada kebohongan. Adapun di alam dunia, ada nggak orang yang berbicara dusta? Banyak, terutama masa-masa kampanye dan masa-masa setelah pemilihan presiden. Ada nggak berita dusta sekitar itu? Banyak. Semua pihak saling mengklaim kemenangan. Ada yang sudah mengumumkan menang, sujud syukur, segala macam dengan data yang dipalsukan. Itu di dunia. Di akhirat nggak ada. Nggak ada yang berani berdosa. Semua yang ngomong setelah diizinkan oleh Allah ngomongnya benar. Seluruh suara mendesah. Tidak ada yang berani berbicara lantang. Di dunia orang teriak, lagi orasi sambil berteriak-teriak, walaupun dia wanita, suaranya lantang. Di akhirat nggak ada. Allah berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan seluruh suara merendah di hadapan Allah dan tidak terdengar kecuali hanya bisikan. Hamsa itu desahan nafas. Semuanya terdiam, tak ada yang berani berbicara. Allah berfirman dalam ayat lain, yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu Allah datang, tidak ada satupun jiwa yang berbicara kecuali hanya dengan izin Allah. Di antara mereka ada yang binasa, ada juga yang berbahagia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan Maliki Yaumiddin. Kata Ibnu Abbas, yauma la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamilkihim fid dunya. Kata Ibnu Abbas, ya Maliki Yaumiddin, kata beliau, tidak ada seorang pun di hari itu yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum seperti kekuasaan yang mereka miliki di dunia. Di dunia ada orang yang berkuasa mengatur, menetapkan hukum, memanipulasi hukum, tapi di akhirat tidak.
Masih kata Ibnu Abbas, wa yaumuddin yaumul hisab lil khalaiq wa huwa yaumul qiyamah yadinuhum bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Yaumuddin, hari din, adalah hari dihisabnya seluruh makhluk, yaitu hari kiamat. Mereka dihitung amal-amalnya dan dibalas. Kalau amalnya baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau amalnya buruk, dibalas dengan keburukan, kecuali orang yang dimaafkan dari keburukan itu. Ini penafsiran Ibnu Abbas ditunjang oleh penafsiran para sahabat, para tabi'in, generasi salafus saleh zaman dahulu mengartikan yaumuddin dengan hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-mulku yawma idinil haqqi lirrahman wa kana yawman al-kafirina asira. Kerajaan pada hari itu benar-benar milik Allah, dan hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Semuanya itu menunjukkan bahwa yaumuddin maknanya adalah hari kiamat. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam." Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah Raja yang kudus dan as-salam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna'u ismin indallahi rajulun tasamma bi malikil amlak wa wala malika illallah." Seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah nama seseorang yang diberi nama Malikul Amlak. Malikul Amlak artinya raja di raja. Padahal tidak ada raja yang sungguhnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, "Yaqbidullahu al-arda wa yatwis sama biyamini, thumma yaqul anal malik. Aina mulukul ard? Ainal jabbarin? Ainal mutakabbirin? Ainal mutakabbirun? Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Kata Rasul SAW, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit di tangan kanannya. Langit yang 7 ini digenggam dan digulung oleh Allah. Lalu Allah berfirman, "Akulah raja. Akulah raja." Mana raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi? Mana para diktator? Mana orang-orang yang takabur? Lalu membaca ayat, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Punya siapa kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa dan Maha berkuasa. Oleh karena itulah maka tidak boleh ada seorang manusia yang bergelar raja di raja. Seburuk-buruk nama itu, seburuk-buruk panggilan itu, dalam bahasa apapun yang maknanya raja di raja terlarang. Sehingga dalam bahasa Parsi, nama yang paling dibenci oleh Allah adalah Syahansyah, bukan Haswansyah. Kalau Haswansyah boleh, bagus. Yang tidak boleh adalah Syahansyah. Syah dalam bahasa Parsi adalah raja. Di Iran, raja Iran disebut apa? Syah. Syah Reza Pahlavi umpamanya. Siapa Syah Reza Pahlavi? Penguasa yang digulingkan oleh Khomeini alaihi la'natullah. Jadi si Khomeini itu mengkudeta Reza Pahlavi yang berjuluk Syah. Makna Syah adalah raja. Syahansyah artinya raja di raja. Itu seburuk-buruk nama.
nama yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena maknanya mengaku mengklaim diri sebagai raja di raja yang dalam bahasa Arab disebut Malikul Amlak. Awas ikhwan, kalau punya anak jangan diberi nama Malikul Amlak. Itu sama dengan Syahansah, dan itu seburuk-buruk nama atau nama yang paling dibenci. Adapun jadi yang terlarang Syahansah. Adapun Haswansah maka itu boleh. Bahkan bagus. Hanya orang yang paham yang tertawa, yang enggak paham bingung ya kenapa. Tetaplah dalam kebingungannya, jangan tahu. Jangan tahu. Kenapa orang-orang ketawa? Jangan tahu. Antum ketawa tahu ah? Enggak tahu. Enggak tahu tapi kok ketawa. Pak Alamsah tahu? Sudah rahasiakan. Inilah penafsiran dari Malik Yaumiddin. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita pakai untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Sudah ada pertanyaan masuk. Apakah benar Pak Sutri atau pasangan suami istri? Pak Sutrisno. Apakah benar Pak Sutri melepaskan syahwat, berarti pasangan suami istri, melepaskan syahwat sampai keluar air mani atau bermesraan dengan cara apapun selain jima tidak membatalkan puasa? Ulama ikhtilaf. Sebagian ada yang menyatakan iya betul, karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan jima. Adapun yang bukan jima, bermesraan walaupun sampai keluar mani, sebagian ulama menyatakan tidak batal, bahkan sebagian ulama menyatakan sunnah. Aduh, siapa yang berpendapat sunnah? Ibnul Jauzi dan Dhohiri, kaum Dhohiri, yaitu memaknai atau memahami nas secara zahir. Karena apa? Karena hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu kana yuqabbilu wa yubashiru ba'dha nisa'ihi wa huwa shaim. Rasul sallallahu suka menciumi dan yubashiru. Yubashiru itu bahasa vulgarnya meraba-raba tubuh sebagian istrinya, salah satu istrinya, padahal beliau sedang saum. Dari hadis ini Ibnu Jauzi menyatakan kalau begitu bercumbu dengan istri sunnah, karena ada hadisnya. Bahkan beliau menyatakan hatta walau yunzil, walaupun inzal, walaupun sampai keluar air mani, maka itu tidak membatalkan saumnya. Itu kata Ibnu Jauzi. Tapi perkataan Ibnu Jauzi itu dikritik oleh para ulama sebagai perkataan yang terlalu berlebih-lebihan. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi yang dilakukan oleh Nabi bahwa beliau menciumi istrinya dan meraba tubuh istrinya, itu bukan berarti sunnah. Sebagian ulama ada yang menyatakan batal. Karena apa? Karena bertolak belakang. Jadi satpam tuh anak-anak, jangan ngobrol di sana. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan inti dari saum, yaitu menahan apa? Syahwat. Salah satunya menahan syahwat. Kedua, termasuk dalam kategori rafath. Jadi siapa orang yang saum, maka dia tidak boleh rafath, tidak boleh sakhab, tidak boleh juga fasik, berbuat fasik. Jadi siapa orang yang saum tidak boleh rafath, fasik, dan sahab. Sahab berantem, fasik berbuat dosa, dan rafath adalah berperilaku porno baik ucapan ataupun perbuatan. Dan bercumbu dengan istri termasuk rafath. Ya. Jadi ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama ada yang menyatakan batal. Kedua ada yang menyatakan tidak batal tapi rusak saumnya.
dan yang ketiga ada yang menyatakan sunnah seperti Ibnu Jauzi. Mana yang lebih rajih? Yang lebih rajih untuk ihtiyat adalah yang menyatakan itu batal karena memang penyalur bercumbu berarti tidak mampu menahan syahwat walaupun tidak sampai pada taraf jima. Itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jin mendapatkan wahyu dan mempunyai nabi? Tidak. Nabi bagi para jin adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi di kalangan para jin. Nabinya para jin ya Nabi Muhammad SAW juga. Apakah Nabi pernah mendakwahi jin? Bukan pernah ada. Bahkan pernah serombongan jin berbaiat di sebuah tempat di dekat Mekah sana, yang kemudian di sana didirikan masjid dan masjidnya disebut dengan Masjid Jin sampai sekarang. Di Mekah sana ada, sampai sekarang ada Masjid Jin. Disebut Masjid Jin karena mengenang peristiwa berbaiatnya para jin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada nggak para sahabat dan para ulama yang berdakwah ke kalangan jin? Ada. Riwayat tentang masalah itu banyak, sampai para ulama membicarakan hukum bagaimana meriwayatkan hadis dari bangsa jin. Itu dibicarakan oleh para ulama. Kenapa dibicarakan? Karena ada kasus yang seperti itu. Ustaz, saya kalau sholat subuh bersama imam yang selalu di rakaat kedua membaca doa kunut, apakah juga terkena hadis Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, ikut dengan mengikat kedua tangan ketika kunut? Ya, kalau kita bermakmum kepada orang yang kunut di sholat subuh, ikutlah kunut, walaupun kita berpendapat bahwa itu bid'ah. Bid'ah itu menurut kita, menurut si imam tidak bid'ah, bahkan sunnah. Sama dengan menurut kita duduk turun ke sujud itu harus tangan dulu, yang lutut dulu bid'ah umpamanya. Tapi imam sebaliknya, maka kita ikut imam berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih, juga kesepakatan para sahabat yang mengikuti sholat id yang diadakan oleh Marwan bin Malik yang mendahulukan khutbah daripada sholat, seperti sholat Jumat. Sholat id kan harusnya apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Nah, Marwan bin Malik melakukan sholat id seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Dan ini bid'ah, diingkari oleh para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri ya mengingkari itu, tapi kekeh. Apa yang dilakukan para sahabat? Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Seluruh sahabat ikut sholat bersama imam sekalipun sholatnya imam itu bertolak belakang dengan sunnah, tapi mereka ikut. Oleh karena itulah, walaupun menurut kita ya imam itu melakukan sebuah perbuatan yang menurut kita bid'ah, tapi sebagai makmum kita wajib turut imam selama dia sholat menjadi imam. Atau apakah saya harus pindah sholat subuhnya ke masjid lain tapi jaraknya jauh? Silahkan, mau pindah juga. Boleh kita sholat di masjid yang lebih jauh. Kalau di masjid itu lebih nyunnah, lebih bagus bacaan imamnya, lebih nyunnah, dan ke hatinya lebih klop, boleh, nggak apa-apa. Makanya jangan heran kalau umpamanya ada beberapa orang yang rumahnya di Batu Jajar, di Cimahi, tapi ikut sholat di sini. Ada banyak, termasuk tarawih. Ada pertanyaan? Ibu-ibu di belakang. Iya, bapak-bapak silakan. Pak siapa namanya? Biodan. Bapak Wildan. Silakan Bapak Wildan. Mau nanya, kalau di surat Ar-Rod ayat 15 ada arti dan sujud pula bayang-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang hari. Itu maksudnya?
Bukan ar-rad, ar-ra'du. Ar-ra'du, tidak ada surat ar-rad. Yang ada ar-ra'du. Iya, bersujud pula bayang-bayang mereka. Mereka itu siapa di sana? Pasti ada sebelumnya. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun di bumi, baik dengan terpaksa maupun sukarela. Terus? Dan sujud pula baik-baik. Iya. Itu jelas bersujud semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dengan caranya masing-masing. Kita tahu cara sujud kita ya, nonggeng. Binatang juga sujud kepada Allah dengan caranya sendiri. Gunung, langit, bumi, tumbuhan bersujud dengan caranya sendiri. Bersujud pula bayang-bayang seluruh makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sujudnya sama, tapi kaifiatnya atau tata caranya berbeda. Sujud dengan keadaan masing-masing, dengan cara masing-masing. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan sujud di sana dengan makna hakiki, yaitu sujud. Sebagian ulama lain menyatakan sujud di sana maknanya adalah tunduk, taat dan patuh, baik terpaksa ataupun sukarela. Hatta orang kafir tubuhnya sujud kepada Allah. Tubuhnya taat kepada hukum Allah. Jiwanya aja yang tidak. Sebagai contoh, Allah menetapkan hukum di alam ini atau aturan di alam ini. Kalau ada benda yang dilempar ke atas, maka dia akan jatuh lagi ke bawah karena adanya gaya apa? Gravitasi. Itu hukum Allah. Itu sunnatullah. Seluruhnya taat kepada hukum ini, termasuk tubuh orang kafir. Coba orang kafir tubuhnya lemparkan ke atas, apa dia terus terbang gitu ngalayang? Saya mah ada kafir mual taatkan aturan Allah di muka bumi. Apakah begitu? Enggak, dia jatuh aja lagi ke bawah. Allah menetapkan kalau orang tidak makan akan lapar. Maka ini terjadi walaupun pada diri seorang super soleh kepada seorang nabi. Tidak mentang-mentang ini pada tubuh nabi walaupun tidak makan, jangan lapar, kenyang aja terus. Apa begitu? Enggak, tetap saja kenyang. Tetap saja lapar. Siapa yang makan dia akan kenyang dan kuat. Itu hukum Allah. Sekalipun orang kafir, orang yang durhaka, musyrik, durhaka, menentang Allah, tapi tubuhnya tetap taat, tubuhnya tetap muslim, tunduk kepada Allah. Ketika tubuh orang kafir itu diberi makanan, dia kenyang dan kuat. Tidak mentang-mentang kafir, ini mah kafir, tubuhnya tetap saja makan satu bobok pun tetap aja dilaparkan, dilemeskan. Apakah begitu? Enggak, tetap dia kenyang. Itulah ketundukan seluruh makhluk di alam jagat raya, termasuk ketundukan tubuh orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Uzain di studio ada pertanyaan dari pendengar? Halo. Iya, silakan. Ada telepon, Pak. Sok. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Yang keras, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana, siapa? Pak Dadan dari? Khalis. Mangga, Pak Dadan Khalis. Memang di koreksi Bapak ke 2 malam yang lalu saya rawat. Ini kan di 14 ayat 2 kemarin kan diterapkan zikir kunut. Iya. Imamnya itu lupa. Jadi pas harusnya kunut dia langsung sujud gitu. Tapi ini di ceramahnya langsung bilang subhanallah gitu. Si imam itu langsung balik lagi kunut. Itu gimana Bapak? Baiknya bagaimana gitu? Baik aja Bapak dan mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kurut tarawih atau kurut subuh? Tarawih. Jadi witir.
Jadi ketika imam biasanya kunut pada waktu witir, terus tidak kunut langsung mau sujud, terus ditegur subhanallah, sudah sujud imam bangkit lagi. Iya. Kunut pada sholat witir hukumnya sunnah, yang apabila terlewat, ya, tidak harus sujud sahwi, tidak mengurangi nilai witirnya. Mau witir boleh, bagus. Tidak witir, mau kunut pada waktu witir itu bagus. Tidak witir, tidak apa-apa, karena hukumnya adalah sunnah. Ulangi. Tidak kunut pada waktu witir nggak apa-apa. Kalau kunut bagus. Kalau toh tidak kunut, tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai witirnya. Apalagi membatalkan witir, enggak. Karena hukum kunut pada waktu witir sunnah. Sehingga apabila lupa witir, baik lupa ataupun disengaja, makmum tidak perlu bertasbih subhanallah untuk menegur imam, karena imam tidak salah. Karena tidak meninggalkan yang wajib, yang rukun, yang syarat, tidak merusak witirnya, hanya meninggalkan yang sunnah saja. Sehingga mestinya kalau imam tidak kunut baik lupa atau sengaja, terus sudah sujud, makmum teriak subhanallah, biarkan aja, terus saja kunut, terus saja sujud, teruskan saja sujud tanpa harus balik lagi, ya, karena tidak wajib. Bahkan sekalipun yang wajib ditinggalkan karena lupa, tapi ditinggalkan itu sudah sempurna. Walaupun makmum teriak subhanallah, teruskan. Contoh umpamanya imam lupa tidak tahiyat awal, langsung Allahu Akbar, sudah berdiri. Setelah berdiri ingat harus tahiyat awal. Baik ingatnya sendiri, ingat sendiri, atau diingatkan oleh makmum subhanallah. Tapi sudah tegak berdiri, maka nggak perlu balik lagi, nggak perlu duduk lagi, teruskan saja. Makmum teriak subhanallah, subhanallah, biarkan aja, teruskan. Nggak kuat, nggak nurut tasbih Allahu Akbar, masih terus ada yang nekat tahiyat tahiyat, batal itu orang salatnya. Imam teruskan, tapi nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Dan makmum jangan ngeyel. Sudah kalau subhanallah imam tidak balik lagi, sudah cukup, karena imam sudah tegak, ikuti aja, berdiri. Nanti sebelum salam ikut sujud sahwi bersama imam 2 kali. Kalau orang yang ngerti nggak masalah, yang repot dengan orang yang nggak ngerti. Jadi begitu subhanallah imam tetap saja, orang yang nggak ngerti alias bodoh, dia memisahkan diri. Biasanya ya, dia tahiyat awal sendiri nggak nurut imam, dia dosa si makmumin karena tidak menuruti imam. Sudah laksanakan saja apa yang dilakukan imam, tapi nanti sujud sahwi 2 kali menjelang atau sebelum salamnya. Itu kalau yang wajib seperti tahiyat awal. Adapun kunut pada waktu witir hukumnya sunnah, yang apabila terlewat baik sengaja ataupun lupa tidak perlu untuk sujud sahwi. Tidak kunut pada waktu witir walaupun disengaja tidak dosa dan tidak mengurangi nilai pahala witirnya. Jadi imam itu keliru. Kalau sudah tidak kunut, ya sudah teruskan saja. Makmum teriak subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, biarkan saja ya. Begitu, wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini ya. Kelihatannya pada capek gitu. Ada waktu kira-kira 10 menit lagi untuk persiapan berbuka. Cukup sampai sini. Insyaallah kita berjumpa kembali esok ba'da salat subuh untuk kajian Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.